Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lestari. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang fonem dan grafem bahasa Indonesia. Berikut adalah gambaran atau bagian-bagian yang nantinya akan kita bahas nanti. Yang pertama ada perbedaan fonem dan grafem. Kedua ada fonem, berikut identifikasi fonem, distribusi fonem, realisasi fonem. Berikutnya ada alofon, ada variasi alofon, alofon vokal, alofon konsonan. Berikutnya ada grafem, hubungan fonem dan grafem, realisasi grafemis, punguasi. Berikutnya ada klasifikasi fonem, ada fonem segmental dan fonem suprasegmental. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ada perbedaan fonem dan grafem. Di sini, menurut buku linguistik umum, karya Abdul Chair, fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Nah, sedangkan huruf atau grafem ini, menurut Wikipedia, grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Huruf itu dalam KBBI adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Kita masuk ke bagian fonem. Yang pertama ada identifikasi fonem. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Untuk mengetahuinya, kita harus mencari sebuah satuan bahasanya dulu, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Jika kedua satuan bahasa itu berbeda, maka berarti bunyi tersebut adalah fonem. Karena fonem berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Kita masuk ke distribusi fonem. Apa sih itu distribusi fonem? Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. Dalam satuan yang lebih besar dari fonem itu, terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal atau inisial, posisi tengah atau medial, dan posisi akhir atau final. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Dalam hubungan dengan silaba, fonem-fonem itu dapat berposisi sebagai tumpu atau awal silaba, inti atau puncak silaba, dan koda atau akhir suku. Setiap vokal hanya berfungsi sebagai inti atau puncak silaba. Setiap konsonan hanya berfungsi sebagai tumpu atau koda. Tidak setiap konsonan menempati distribusi akhir. Dari penjelasan tadi terdapat ada kata silaba. Silaba adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran yang mempunyai puncak kenyaringan yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Satu silaba biasanya meliputi satu vokal atau satu konsonan atau lebih. Masuk ke bagian ketiga, yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis
yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Berikut ada beberapa jenis realisasi fonem. A. Realisasi vokal. Realisasi vokal diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal. Berdasarkan pembentukannya, realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah fonem I. Adalah vokal tinggi depan tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Misalnya, untuk kata ikan, pinta, padi. Yang kedua ada fonem U, adalah vokal atas belakang bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar serta ke belakang lidah agak meninggi. Misalnya untuk kata upah, bulan. Yang ketiga ada fonem E, adalah vokal sedang depan bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah daripada untuk vokal I. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir netral, artinya tidak terlentang dan juga tidak membundar. Misalnya, ejaan, rela, tape. Yang keempat ada fonem huruf E seperti kebalik. Ialah vokal sedang tengah tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah dari I maupun U. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir yang netral, serta agak ke tengah. Misalnya emas, metode. Yang kelima ada fonem O, adalah vokal sedang belakang bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar serta belakang lidah agak meninggi, tetapi agak lebih rendah dan kurang bundar daripada U. Misalnya obat, kontan. Yang keenam ada fonem A, adalah vokal rendah tengah bulat. Vokal ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Misalnya aku, mau, pita. Selanjutnya ada B, realisasi diftong. Yang pertama ada diftong untuk huruf AU yang dibaca AU, seperti pada kalau. Di kata tersebut terdapat huruf akhir yang berupa W, tetapi dibaca kalau. Yang kedua ada diftong AI, tapi dibacanya I, seperti pada kata sampai. Yang ketiga ada diftong OI, yang dibaca OI, seperti pada amboy, amboy. Selanjutnya ada C, realisasi konsonan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan hambat dibedakan sebagai berikut. A. Konsonan hambat bilabial, yaitu untuk fonem P dan B. Konsonan hambat dental, yaitu fonem untuk T dan D. Konsonan hambat palatal untuk fonem C dan J. Konsonan hambat velar, yaitu K dan G. Oke, yang kedua ada konsonan frikatif. Dibedakan sebagai berikut. Konsonan frikatif labiodental, yaitu untuk huruf F dan V. Konsonan frikatif alveolar, yaitu untuk S dan Z. Konsonan frikatif palatal tak bersuara, yaitu S. Yang
atasnya seperti dikasih lengkungan. Konsonan frikatif velar tak bersuara yaitu X dan K, H. Konsonan frikatif glotal tak bersuara yaitu H. Selanjutnya yang ketiga, konsonan getar alveolar yaitu untuk R. Yang keempat, konsonan lateral alveolar yaitu untuk L. Yang kelima, konsonan nasal dibedakan dalam daerah artikulasinya sebagai berikut. Konsonan nasal bilabial yaitu untuk M. Konsonan nasal dental yaitu untuk N. Konsonan nasal palatal yaitu untuk N yang di atasnya seperti tadi yang huruf S, di atasnya seperti dikasih lengkungan. Konsonan nasal velar yaitu untuk H. Yang keenam, semivokal, yaitu semivokal bilabial W dan semivokal palatal Y. Lanjut kita masuk ke bagian alofon. Apa sih alofon itu? Menurut Clark dan Yalop, alofon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem tertentu. Kemudian Verhaar menyebutkan bahwa kemunculan alofon sebagai variasi dari sebuah fonem disebabkan oleh lingkungan fonem tersebut. Oke, kita masuk ke variasi alofon. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem disebut juga variasi alofonis, yaitu alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan atau karena dialek. Variasi fonem ditentukan oleh lingkungan dalam distribusi yang komplementer disebut variasi alofonis. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. Berikut ada alofon vokal dan alofon konsonan. Kita bahas ke alofon vokal terlebih dahulu. Di sini ada alofon fonem I, alofon fonem E, alofon fonem U, alofon fonem O, dan alofon fonem A. Yang pertama alofon fonem I, yaitu I kecil jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya bibi. I besar jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya karib. Untuk IY, palatalisasi jika diikuti oleh vokal AU. I, nasalisasi jika diikuti oleh nasal indah. Yang kedua ada alofon fonem E, yaitu H kecil jika terdapat pada suku kata terbuka dan tidak diikuti oleh suku kata yang mengandung alofon E besar, misalnya sore. E besar jika terdapat pada tempat-tempat lain, misalnya untuk kata pesta. Yang ketiga ada alofon fonem O, yaitu jika terdapat pada suku kata akhir terbuka, misalnya soto. Yang keempat ada alofon fonem A, yaitu jika terdapat pada semua posisi suku kata aku. Yang kelima ada alofon fonem U, yaitu jika terdapat pada posisi suku kata terbuka, misalnya aku buka. Berikut kita masuk ke alofon konsonan. Yang pertama ada fonem P, bunyi lepas jika diikuti vokal pipi, sapi. Bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya atap, balap. Yang kedua ada fonem T, bunyi lepas jika diikuti oleh vokal seperti tanam, rusuk.
Bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya lompat, sakit. Ketiga, fonem K. Bunyi lepas jika terdapat pada awal suku kata, misalnya kala, kelam. Bunyi tak lepas jika terdapat pada tengah kata dan diikuti konsonan lain, seperti paksa, siksa. Yang keempat, fonem G. Bunyi lepas jika diikuti glotal, contohnya gagah, gula. Bunyi hambat velar tak bersuara dan lepas jika terdapat di akhir kata, seperti beduk, gudeg. Yang kelima ada fonem C. Bunyi lepas jika diikuti vokal cari, cacing. Oke, kita lanjut dari pembahasan yang sebelumnya. Di sini kita lanjut ke nomor 6. Ada fonem J. Bunyi lepas jika diikuti vokal seperti juga, jadi. Yang ketujuh ada fonem F. Jika terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal, seperti fakir, fitri. Yang kedelapan ada fonem P. Bunyi konsonan hambat bilabial tak bersuara, misalnya piket, hafal. Yang kesembilan ada fonem Z. Ada kata zat, izin. Yang kesepuluh ada fonem S. Umumnya terdapat di awal dan akhir kata seperti syarat, arasy. Kita lanjut lagi, ini yang ke-11. Fonem X berada di awal dan akhir suku kata seperti khas, khusus. Yang ke-12 ada fonem H. Bunyi tak bersuara jika terdapat di awal dan akhir suku kata, misalnya hasil, hujan. Jika berada di tengah kata seperti tahu, lahan. Yang ke-13 ada fonem M. Berada di awal dan akhir suku kata seperti masuk, makan. Fonem N berada di awal dan akhir suku kata seperti nakal, nasib. Fonem N berada di awal suku kata yang seperti kata banyak dan bunyi. Kita lanjut yang ke-16. Ada fonem I. Berada di awal dan akhir suku kata seperti ngarai, pangkal. Fonem R berada di awal dan akhir suku kata, kadang-kadang bervariasi dengan bunyi getar uvular, seperti raja atau karya. 18. Fonem L berada di awal dan akhir suku kata seperti lama, palsu. Fonem W merupakan konsonan jika terdapat di awal suku kata dan semivokal pada akhir suku kata, seperti wujud, waktu. Fonem Y merupakan konsonan jika terdapat di awal suku kata dan semivokal pada akhir suku kata, seperti santai, ramai. Selanjutnya kita masuk ke grafem. Di sini yang pertama ada hubungan fonem dan grafem. Fonem itu bersangkutan dengan bunyi dan grafem bersangkutan dengan huruf. Fonem berada dalam wilayah bahasa lisan, sedangkan grafem berada dalam wilayah bahasa tulis. Representasi tertulis kedua ini seringkali sama, misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk menulis pada papan tulis. Kita menulis kata kapur dan mengucapkannya pun kapur, baik dari segi fonemis maupun dari segi grafemis. Kata kapur itu memiliki 5 satuan, yaitu K, A, P, U, R. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu antara fonem dan grafem tidak selalu ditemukan. Grafem E misalnya dapat mewakili fonem E seperti pada kata sore. Sebaliknya, fonem F bisa pula dinyatakan dengan dua grafem yang berbeda, yaitu dan seperti pada kata fajar dan visa. Yang kedua ada realisasi grafemis.
Ejaan yang baik adalah yang mempunyai dasar satu fonem, satu tanda atau grafem. Ejaan yang sempurna itu disebut ejaan fonemis. Akan tetapi, ejaan fonemis itu tidak pernah diperoleh, karena penyusunan suatu ejaan tidak hanya didasarkan pada hal-hal ilmiah, tetapi juga pada kepraktisan dan tradisi ejaan dalam masyarakat bahasa itu. Dasar ilmiah diberikan oleh kajian fonemik, sedangkan dasar praktis disesuaikan dengan keadaan masyarakat bahasa itu. Yang ketiga ada punktuasi. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi segmental dan suprasegmental. Unsur-unsur segmental dapat dengan mudah digambarkan, sedangkan unsur suprasegmental cukup sulit. Unsur segmental biasanya dinyatakan secara tertulis dengan abjad, persukuan, dan penulisan kata. Sebaliknya, unsur suprasegmental biasanya dinyatakan secara tertulis melalui tanda-tanda baca atau punktuasi. Punktuasi direalisasikan berdasarkan dua hal utama yang komplementer, yaitu unsur-unsur suprasegmental dan hubungan sintaksis. Sistem punktuasi atau tanda baca dalam bahasa Indonesia meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik satu, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Kita masuk ke klasifikasi fonem. Fonem dapat diklasifikasikan atau digolongkan pada fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental ialah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer. Misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga fonem sekunder. Misalnya tekanan, nada, intonasi, dan sebagainya. Bunyi suprasegmental ialah bunyi-bunyi yang menyertai bunyi segmental seperti juga bunyi segmental. Bunyi-bunyi suprasegmental dapat diklasifikasikan menurut ciri-cirinya waktu diucapkan. Berikut daftar referensi yang saya peroleh dari buku maupun internet. Mungkin segitu saja saya menyampaikan materinya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.